Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan, di mana kita akan membahas tentang dulu definisinya. Kita uraikan dulu satu-satu, nanti sampai kita ketemu kesimpulan apa sih sebenarnya elastisitas permintaan. Di dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Jadi kalau digambarkan variabel tersebut ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X itu adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Maka di dalam elastisitas permintaan sesuai dengan hukum permintaan kemarin ada dua variabel, yaitu permintaan itu sendiri sebagai variabel Y, sedangkan variabel X-nya adalah harga barang itu sendiri, dengan catatan bahwa faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Saya ulang, bahwa variabel Y-nya adalah permintaan, sedangkan variabel X-nya adalah harga. Ya. Tadi saya jelaskan juga variabel X mempengaruhi variabel Y. Ya, maka pada saat harga berubah, jumlah permintaan juga akan ikut berubah. Kalau di hukum permintaan, pada saat harganya mengalami kenaikan, maka jumlah permintaannya akan mengalami penurunan, dan begitu sebaliknya. Maka dapat disimpulkan elastisitas permintaan digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan jumlah barang yang diminta karena perubahan harga barang itu sendiri. Kata kuncinya adalah kepekaan, ya, besarnya kepekaan jumlah barang. Ya. Itu untuk definisi elastisitas permintaan. Selanjutnya yang akan kita bahas tentang manfaat elastisitas permintaan. Manfaat itu dapat diperoleh oleh satu perusahaan, kemudian dua pemerintah. Bagi perusahaan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan volume produksi. Volume produksi itu maksudnya banyaknya yang diproduksi. Karena ketika kita tahu besarnya kepekaan jumlah barang yang diminta tadi, misalnya kalau semakin peka atau semakin elastis, ya bisa jadi perusahaan akan semakin banyak memproduksi barang tersebut, dan begitu sebaliknya. Kalau inelastis, nanti kita bahas jenis-jenis elastisitas permintaan gitu ya. Kemudian yang kedua, bagi perusahaan juga dapat untuk menentukan harga barang yang akan dijual, karena bisa jadi ketika kita tahu besarnya kepekaan pada jumlah barang yang diminta, kita akan tahu seberapa besar sih kebutuhan konsumen atas barang itu. Kalau memang sangat butuh atau sebaliknya, itu dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menentukan harga barang. Kemudian yang kedua, bagi pemerintah dijadikan sebagai alat untuk meramalkan kebijakan ekonomi tertentu yang akan dilaksanakan. Ini lebih ke makro ya sebenarnya, tetapi memang elastisitas permintaan bermanfaat bagi pemerintah, karena memang yang kita bahas di sesi pertama dulu bahwa mikro adalah bagian dari makroekonomi. Selanjutnya saya janjikan untuk membahas tentang jenis-jenis elastisitas permintaan. Ada 5 jenis. Yang pertama adalah elastis dengan nilai lebih besar dari 1, kemudian inelastis dengan nilai lebih kecil dari 1, kemudian inelastis sempurna dengan nilai 0 sama dengan 0, kemudian elastis sempurna dengan nilai tidak terhingga, kemudian yang terakhir adalah unitary elastis pada saat elastisitasnya bernilai sama dengan 1. Nah, saya akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama, elastisitas permintaan yang pertama, yaitu nilainya lebih besar dibandingkan 1, dengan kesimpulan atau namanya elastis, itu maksudnya adalah perubahan persentase harga itu lebih kecil dibandingkan dengan perubahan persentase pada jumlah barang yang diminta. Saya ulang, untuk elastis atau nilai ED lebih besar dibanding 1, itu artinya adalah perubahan persentase
persentase apa prosentase ya, prosentase kayaknya yang lebih tepat, perubahan prosentase harga lebih kecil dibandingkan dari perubahan prosentase jumlah barang yang diminta. Atau bisa diartikan jika harga berubah, entah itu naik atau turun sedikit saja, akan memberikan pengaruh pada permintaan yang cukup besar. Ya, saya ulang. Jadi maksudnya ED lebih besar dari 1 yang elastis tadi, pada saat harga berubah, entah itu naik atau turun sedikit saja, maka jumlah permintaan ikut berubah sangat besar atau cukup besar. Kemudian yang kedua, pada saat ED kurang dari 1 disebut inelastis karena prosentase perubahan harga lebih besar dibandingkan prosentase perubahan barang yang diminta. Ya. Yang artinya jika harga berubah naik atau turun sebanyak apapun tidak akan memberikan pengaruh yang cukup berarti pada permintaan. Berarti di sini kita sama-sama dapat menyimpulkan elastis dan inelastis adalah kebalikannya. Ya, kalau elastis tadi harganya berubah sedikit saja, permintaannya akan berubah banyak. Ya, berubah itu bisa naik, bisa turun, dengan catatan kita tetap memegang teguh hukum permintaan. Ya, dimana ketika ketika harganya naik, permintaannya turun dan sebaliknya. Kemudian kalau yang inelastis, seberapa besar perubahan harga, entah itu naik atau turun, ya, sebanyak apapun itu tidak akan memberikan pengaruh yang cukup berarti pada permintaan. Kemudian yang ketiga kita masuk pada ED sama dengan 0. ED itu apa sih? Elastisitas permintaan. Ingat, D itu simbolnya untuk permintaan, S itu untuk penawaran. Nah, kebetulan kita masih membahas tentang permintaan, elastisitas permintaan. Saya lanjutkan kembali, untuk ED sama dengan 0 itu disebut dengan inelastis sempurna, di mana definisinya adalah ketika nilai ED-nya sama dengan 0 atau perubahan harga tidak diikuti perubahan permintaan. Ya, pada saat perubahan harga tidak diikuti dengan permintaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat ED dalam jumlah tak terhingga disebut elastis sempurna, di mana memiliki definisi bahwa ED sama dengan Y. Y itu apa? Y itu adalah harganya, gitu ya. Ingat tadi, ya. Atau pada saat permintaan dapat mencapai jumlah yang tak terhingga walaupun harganya tetap. Saya ulang, pada saat ED sama dengan tak terhingga itu memiliki definisi pada saat permintaan dapat mencapai jumlah tak terhingga walaupun harganya tetap. Kemudian yang terakhir adalah pada saat ED sama dengan 1 atau disebut dengan unitary elastis, di mana perubahan prosentase harga sama dengan perubahan prosentase jumlah barang yang diminta, atau jika harga barang naik ataupun turun maka akan memberikan pengaruh pada permintaan, bisa naik juga bisa turun. Ini adalah jenis-jenis elastisitas permintaan. Saya ulang, ada 5. Ya, yang pertama elastis, kemudian yang kedua inelastis, kemudian yang ketiga inelastis sempurna, kemudian yang keempat elastis sempurna, dan yang terakhir unitary elastis, di mana kelimanya tadi sudah saya jelaskan artinya apa. Nilai-nilai misalnya seperti ED lebih besar daripada 1, ED kurang dari 1, hingga ED sama dengan 1. Ya. Tapi yang sering terjadi itu adalah kalau di lapangan ya, yang sering terjadi itu hanya ada 2, elastis dan inelastis. Jarang terjadi elastis sempurna, unitary elastis, atau inelastis sempurna. Jarang, bukan tidak ada ya, tetapi jarang. Pada kasus-kasus tertentu akan terjadi seperti itu.
di mana kurvanya bentuknya adalah seperti yang terlihat di dalam video ini. Ya. Jadi ini menerangkan jenis-jenis elastisitas permintaan beserta kurvanya juga gitu. Nah, saya jelaskan, saya tampilkan kembali dengan tampilan yang seperti ini agar kalian nanti mudah mengingatnya atau dapat dibaca ulang kalau memang misalnya tadi waktu saya menerangkan terlalu cepat. Selanjutnya bahas bagaimana cara menghitung elastisitas permintaan. Ada dua rumus, di mana rumus pertama adalah rumus titik, kemudian yang kedua ada rumus busur. Bu, kenapa ada dua rumus? Karena rumus titik ini dianggap kurang akurat. Karena ketika digunakan atau diterapkan pada dua kasus yang berbeda, hasilnya bukan kasus yang berbeda ya, sebenarnya hampir mirip tapi tidak sama. Itu gimana ya? Nanti saya akan berikan contoh ya. Intinya rumus titik ini akan diperbaiki dengan rumus busur. Perbaikan yang seperti apa, Bu? Kita akan sama-sama lihat contohnya ya. Sebelum kita lihat contohnya, saya ingatkan bahwa Hi itu adalah jumlah permintaan, P itu adalah harga, sama seperti kemarin saya menjelaskan tentang fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran yang kita bahas equilibrium kemarin di sesi sebelumnya, di mana nanti sebenarnya Hi dan P inilah yang menjadi penyebab adanya rumus busur atau rumus perbaikan dari rumus titik gitu ya. Langsung saja ini adalah contohnya untuk menghitung menggunakan rumus titik tadi, karena kita belum sampai rumus busur dulu ya. Kita harus bahas dulu kenapa sih kok rumus titik dianggap tidak sempurna, terus butuh penyempurnaan adanya rumus busur. Kita lihat untuk soalnya adalah kurva yang telah tampil dalam video ini, di mana ini soalnya ada perubahan harga turun. Pada saat harga turun, permintaannya akan naik. Lihat, awalnya untuk P1-nya adalah 500, itu jumlah permintaannya hanya 100. Kemudian P2-nya turun menjadi 400, jumlah permintaannya atau Hi2-nya menjadi 150. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus, ternyata ketemu elastisitas permintaannya adalah sebesar negatif 2,5. Negatif ini hanya menunjukkan arah perubahannya, bukan menunjukkan nilai bahwa misalnya negatif 2,5 ini lebih kecil daripada 0, bukan, atau lebih kecil daripada 1, bukan, tetapi hanya menunjukkan arahnya, berarti tergolong ini lebih besar dibandingkan 1 gitu ya. Kalau lebih besar dibandingkan dengan 1 itu tergolong pada yang elastis, di mana pada saat perubahan barang sebesar 100% akan diikuti perubahan kuantitas juga sebesar 2,5%. Jadi satuannya persen ya. Ingat tadi di definisi itu adalah elastisitas itu adalah perubahan prosentase ya. Jadi memang satuannya adalah persen ya. Kemudian pada kasus yang kedua, karena tadi saya jelaskan pada saat rumus titik ini diterapkan pada kasus dua kasus yang sama tapi beda atau beda tapi sama, itu menghasilkan hasil yang berbeda. Harusnya kan kalau memang ini akurat, nilainya sama gitu ya. Misalnya gini, untuk contoh selanjutnya, diterapkan pada saat harga naik ya. Kemarin kita bahas tentang P2, P1, Hi1, Hi2 itu kan bagaimana kita sebagai pembaca saja menentukan P2 atau P1-nya berapa, nanti Hi1 dan Hi2-nya mengikuti, karena pada saat kita melihat kurva bisa jadi kita melihatnya dari harga rendah ke harga tinggi atau harga tinggi ke harga rendah. Nah, untuk yang kedua ini, setelah kita membahas harganya turun, kita membahas harganya naik. Padahal gambarnya sama, hanya arah panahnya saja yang tadi arahnya ke tanda bawahnya
tanda panahnya ke bawah, sekarang tanda panahnya ke atas. Lihat, jadi A ke B bukan lagi tanda panahnya arahnya ke bawah ya. Nah, di mana maka kita ketahui bahwa P1-nya akan berubah menjadi, untuk P1-nya akan berubah menjadi 400, P2-nya menjadi 500 ya. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, maka hasilnya akan berbeda. Kalau yang tadi negatif 2,5, yang ini negatif 1,32. Tetap ingat bahwa tanda minus atau tanda negatif di sini itu hanya menunjukkan perubahan arah saja. Perubahan arah itu maksudnya bagaimana, Bu? Sesuai dengan hukum permintaan. Pada saat harga naik, permintaan turun. Dan sebaliknya, pada saat harga turun, permintaan akan naik. Di mana artinya kalau 1,32 sama-sama elastis karena lebih besar dibandingkan 1. Itu artinya pada saat perubahan barang sebesar 1% akan diikuti perubahan kuantitas sebesar 1,32%. Ya. Bagaimana cara menentukan elastis, inelastis, kemudian elastis sempurna, inelastis sempurna, unitary elastis, tadi di jenis-jenis elastisitas yang ada gambar kurvanya. Nah, karena kita sudah menerapkan pada dua kasus yang sebenarnya sama tapi berbeda, jadi sudah bisa tahu ya kenapa saya bilang sama tetapi berbeda. Kan gambarnya sama tapi hanya perspektif kita saja. Ketika melihat kurva ini, kita mau lihat dari arah mana, pada saat harga naik atau pada saat harga turun. Padahal sama, ketika naik pasti permintaannya akan turun, dan sebaliknya ketika harganya turun permintaannya akan naik, tetapi menghasilkan nilai elastisitas yang berbeda. Maka kita memperbaiki rumus titik tersebut dengan, nah, kalau rumus Busur itu sebenarnya ada sebagai berikut. Ini ada dua ya, ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri itu sebenarnya lebih rincinya dari yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu yang mana, Bu? Yang Q2 min Q1 dibagi setengah dikalikan Q1 plus Q2. Kalau diringkas jadi sebelah kanan kan menjadi Q2 min Q1 itu sebenarnya adalah delta Q dibagi setengah Q1 plus Q2. Penyebutnya P2 min P1 itu kan sama dengan delta P. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Kita tentukan saja Q2-nya, misalnya kita masukkan yang 150, kemudian Q1-nya adalah yang 100. Ya, hasilnya adalah negatif 1,8. Nah, diperoleh kesimpulan bahwa ternyata hasilnya ada di tengah-tengah. Jadi semakin memberikan kesan akurat pada rumus Busur ini. Ada nilai yang benar-benar kalau bahasa mudahnya itu yang lebih penengah itu gimana ya, nilai yang lebih masuk akal gitu ya, di antara keduanya karena telah menghitung rumus titik. Nah, mudah-mudahan untuk contoh menghitungnya pada elastisitas permintaan tadi ada dua, ada rumus titik dan rumus Busur, di mana rumus Busur lebih disarankan digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan, karena untuk elastisitas permintaan ketika menghitung dengan rumus titik ditemukan bahwa hasilnya tidak akurat, karena pada satu kasus yang berbeda tapi mirip atau sama tapi berbeda itu menghasilkan nilai elastisitas yang berbeda juga. Maka selanjutnya kita hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ini adalah yang kita bahas terakhir dalam elastisitas permintaan. Yang pertama adalah tingkat kemudahan barang yang bersangkutan untuk digantikan oleh barang lainnya. Kalau barang tersebut sangat mudah dicari penggantinya, maka sifatnya akan elastis karena pada saat harga berubah sedikit mengakibatkan permintaan yang cukup besar. Misalnya pada saat harga beras berubah, karena beras penggantinya itu mudah ditemukan, misalnya jenis beras A atau penggantinya beras itu apa ya? Karbohidrat itu. Mungkin bisa jadi kentang, singkong, itu kan mudah dicari ya. Ketika harganya berubah sedikit, entah itu naik atau turun, permintaannya
akan ikut berubah cukup besar juga. Kemudian yang kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan. Tadi yang saya jelaskan di awal, paling awal tadi ya, yang di awal-awal saya jelaskan bahwa ketika pada saat pendapatan memang dianggarkan oleh seorang konsumen atau semua masyarakat, maka permintaannya akan semakin elastis. Pada saat perubahan harganya mengalami entah itu naik atau turun, walaupun perubahannya sedikit, maka permintaannya akan mengalami perubahan yang cukup besar. Itu artinya elastis, dan begitu sebaliknya, ya. Kemudian yang ketiga, jangka waktu analisa. Pada saat konsumen menganalisa sebuah produk atau ingin melakukan sebuah permintaan terhadap produk tertentu, mereka membutuhkan waktu analisa untuk mengetahui informasi-informasi tentang produk tersebut. Misalnya untuk membeli sebuah sampo, karena banyak pilihan sampo, maka konsumen akan menganalisa sampo mana yang paling cocok dengan keadaan rambutnya. Semakin singkat waktunya untuk memperoleh informasi, akan semakin inelastis. Jadi kalau semakin singkat ya berarti dia ketika terjadi perubahan harga walaupun itu sedikit, tidak akan berpengaruh besar terhadap jumlah permintaan. Ini kebalikan dari yang besarnya proporsi pendapatan dan tingkat kemudahan barang, ya. Kemudian yang keempat adalah hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan adalah jenis barangnya. Jenis barang itu ada dua, ada barang mewah dan barang pokok. Untuk barang mewah dia tergolong elastis. Ketika terjadi perubahan harga, ya, terjadi perubahan harga, entah itu naik atau turun, maka perubahan permintaannya akan cukup besar. Sebaliknya untuk barang pokok, pada saat terjadi pada saat terjadi perubahan harga, entah itu naik atau turun, itu tidak akan memberikan pengaruh yang cukup berarti pada jumlah permintaan, karena kan sudah kebutuhan pokok, jadi ya biasa saja, mau berubah mau tidak. Nah, itu adalah hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada 4: tingkat kemudahan, kemudian besarnya proporsi, jangka waktu, dan jenis barang. Untuk elastisitas permintaan saya sampaikan cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada pertanyaan monggo disampaikan di forum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.